yang siap disembelih untuk dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh berdiri menyambut Engkau akan mengajari kami bersama-sama dari firman Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami, telinga kami, pandangan kami, serta konsentrasi kami supaya tertuju kepada Tuhan. Supaya di dalam segala keletihan kami, di dalam segala ketakutan kami, di dalam segala kekhawatiran kami, firman-Mu menyejukkan dan menyegarkan jiwa kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan yang memakai dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini boleh Tuhan pimpin. Dan Bapak Ibu bersyukur kita juga bisa memasuki dan melewati sudah hampir setengah bulan di dalam bulan Desember. Berbagai pergumulan tetap bisa kita lewati bersama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya kenapa Misrani berturut-turut, boleh nanti kita berdua ya. Boleh nanti tanya Misrani secara langsung. Walaupun saya agak grogi karena ada Ibu Gembala di belakang, tetapi Bapak Ibu boleh mendoakan saya. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Lanjutan dari bagian firman Tuhan juga sebagai runtutan tema di dalam sepanjang bulan Desember. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1. Hari ini kita baca ayat 29. Dan boleh nanti kita tambahin ayat 36. Jadi setelah ayat 29 boleh langsung lanjut ke ayat 36. Dua ayat bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Sekali lagi boleh kita baca Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Boleh Bapak Ibu yang membaca 1, 2, 3 ya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Injil yang kita baca adalah tulisan Yohanes, Rasul Yohanes. Dan bagian yang kita baca adalah penyataan yang dinyatakan langsung oleh Yohanes Pembaptis, orang yang berbeda. Karena di perikop sebelumnya, sebelum ayat 29, di situ Yohanes Pembaptis bercerita tentang Yesus. Jadi bicara tentang Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita mengetahui beberapa hal. Yohanes Pembaptis adalah nabi pertama yang ada di dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis adalah anugerah Allah. Karena kalau kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis, dia ada di dalam ketidakpercayaan. Bapak Ibu tahu kisah Yohanes Pembaptis? Bapak ibunya siapa namanya? Bapak Ibu Yohanes Pembaptis? Iya, Zakaria dan Elisabet. Jadi Yohanes Pembaptis itu ada di dalam ketidakpercayaan. Ketika Zakaria berdoa supaya memiliki anak, dan mereka itu sudah 40 tahun bersama Zakaria dan Elisabet, tapi belum ada anak.
Lalu dia berdoa, lalu Tuhan mendengarkan doanya, lalu Tuhan mengabulkan. Ketika Tuhan mengabulkan, justru Zakaria tidak percaya. Sebelum dikabulkan dia terus meminta. Tapi ketika dikabulkan, justru dia tidak percaya. Ini gambaran kehidupan kita. Jadi ketika Zakaria berdoa, Tuhan bilang, aku mendengarkan permohonanmu dan aku mengabulkannya. Istrimu akan mengandung. Tapi dia tidak percaya sampai ketika dia melakukan tugas imam, Bapak Ibu. Zakaria itu imam. Jadi tugas imam itu sebagai perantara manusia berdosa kepada Allah. Jadi imam itulah yang membawa persembahan kepada Allah. Zakaria itu sebagai seorang imam, berarti dia adalah perantara manusia kepada Allah. Tetapi ketika dia melakukan tugas keimamannya, Tuhan berfirman, dia tidak percaya. Sampai akhirnya ketidakpercayaannya menutup mulutnya selama istrinya hamil. Bayangkan, ketidakpercayaan Zakaria membuat mulutnya tertutup, bisu, sampai anaknya dilahirkan oleh Elisabet. Dan anaknya itu adalah Yohanes Pembaptis. Itulah keluarga Yohanes. Mungkin Yohanes bersyukur ya, Yohanes lahir di tengah-tengah keluarga yang melayani Tuhan. Walau bapaknya punya cerita tentang Yohanes Pembaptis, tapi begitupun akhirnya memberi pengenalan kepada Zakaria bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi, dan Allah yang berkarya, serta Allah yang berkuasa. Ketika Yohanes lahir, kemungkinan besar ajaran keimaman jelas dilihat oleh Yohanes Pembaptis karena bapaknya seorang imam. Lalu di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tema kita hari ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini tertuju kepada satu pribadi. Menariknya, Yohanes Pembaptis mengangkat satu penyataan ada tentang anak domba. Anak domba di dalam perjanjian lama identik di dalam penghapusan dosa. Jadi orang-orang Yahudi pada masa perjanjian lama, mereka harus dan wajib mempersembahkan persembahan domba untuk menghapus dosanya. Jadi sebagaimana imam di sini ketika domba disembelih, imam berdoa kepada Tuhan melalui persembahannya. Sebagaimana darah domba mengalir, begitulah dosa manusia lepas. Begitulah konsep. Jadi penyembelihan anak domba sebagai persembahan penghapus dosa. Dan ini tentu jelas bagi Yohanes Pembaptis karena bapaknya adalah seorang imam. Jadi Yohanes Pembaptis sangat jelas memahami keberadaan anak domba untuk menghapus dosa. Dan kemudian pemahaman, pengenalan, pengertian itu membawa Yohanes Pembaptis menyerukan, Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa pada masa perjanjian lama mereka harus setiap tahun bahkan ada persembahan pagi dan petang? Pagi persembahan penghapus dosa ini, petang penghapus dosa ini. Dan syaratnya adalah domba yang tidak bercacat dan bercela. Jadi mereka harus mencari domba yang tidak bercacat. Mereka harus menemukan domba yang tidak bercela untuk menghapus dosanya. Lalu kenapa kita tidak lagi demikian? Karena penyembelihan anak domba ditutup, disempurnakan oleh satu pribadi yang datang. Itulah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat bagian ini. Mari kita perhatikan ayat 29. Ayat 29,
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di sini kita mau mengambil satu kata. Satu kata yang pertama, lihatlah. Bapak Ibu, ketika bicara tentang lihatlah, ini tentang apa? Lihatlah. Ini bicara tentang pandangan, arah mata. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus, Yesus datang kepadanya. Di situ Yohanes Pembaptis tidak sendiri, maka di ayat 36 di situ dikatakan, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu kedua murid itu mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Jadi ada orang lain di situ dan bukan hanya Yohanes Pembaptis. Lihatlah, artinya Bapak Ibu, mata harus tertuju kepada pribadi Sang Anak Domba Allah. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, mata kita beralih ke hal lain. Maka sebelum kita mau melihat Sang Anak Domba, Yohanes menyerukan lihat. Lihatlah artinya arahkan pandangan kita, arahkan mata kita kepada satu arah yang benar. Dan itu tertuju kepada satu pribadi. Itulah Sang Anak Domba Allah. Mari kita pikirkan sejenak. Di bulan Desember ini, kita lelah nih, kita letih ini, kita kurang tidur, kita bekerja keras memenuhi keperluan-keperluan kita. Mari kita perhatikan kemana arah pandangan kita. Hari ini Yohanes bilang, lihatlah. Arahkan mata pandangan kita kepada Sang Anak Domba Allah. Jadi topik ini sering di Paskah. Kenapa? Karena ini tentang kematian, penghapusan dosa. Tapi menariknya, Desember ini kita masuk kepada topik ini. Ketika saya merenungkan bagian ini, penting. Bayangkan Bapak Ibu, Natal yang kita rayakan, peristiwa Natal yang kita ingat, peristiwa Natal yang harus terus kita renungkan, tertuju kepada puncak ini. Hanya satu pribadi yang berencana datang hanya untuk mati. Tidak ada yang lain. Keluarga-keluarga di muka bumi ini berharap memiliki anak bukan untuk mati. Maka ketika mati, apa yang terjadi? Pusing, sedih. Ketika anaknya mati, sedih. Tetapi satu pribadi ini, dia berinisiatif datang hanya untuk mati. Hanya untuk bapak dan ibu dan saya. Dan kehadiran Sang Anak Domba Allah ini datang di tempat yang justru tidak diterima. Jadi Bapak Ibu, poin pertama tadi, kita harus menuju mata kita ke arah pandangan yang satu. Mari kita sepakat saat ini kita arahkan pandangan kita ke satu pribadi ini. Ketika arah pandangan kita satu, kita menemukan satu hal yang sama. Pandangan akan Anak Domba Allah. Lihatlah, jangan lihat yang lain. Lihat Anak Domba Allah ini. Kalau ada satu pujian, bagaimana bisa ku katakan, ku tak bisa ku menyerah. Saat ku ingat, juru selamatku tak pernah menyerah untukku. Ketika merenungkan ini, saya pun merasakan penyegaran dari Tuhan, bahkan teguran dari Tuhan. Ketika memandang, melihat kepada Sang Anak Domba, apa yang dialami oleh Yesus Kristus turun ke bumi,
Sanggupkah dibandingkan dengan apa yang saya alami sehingga saya berkata, saya tidak mampu Tuhan? Dapatkah dibandingkan apa yang kita terima dengan apa yang Yesus terima ketika dia datang sebagai anak domba Allah yang hari ini, yang selama Desember ini kita peringati? Sanggupkah itu membuat kita berkata, aku tidak bisa Tuhan? Itu menegur saya secara pribadi. Dan rupanya di bulan Desember ini yang paling penting adalah kita arahkan pandangan kita kepada Sang Anak Domba. Lalu mari kita lihat slide berikutnya. Mengapa Yesus, Sang Anak Domba Allah, harus ada di dalam dunia? Kita sudah tahu ini. Dunia yang cemar oleh dosa. Maka dikatakan Yohanes di dalam ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata dunia ini untuk mengarahkan kepada orang Yahudi bahwa kedatangan Sang Mesias bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan juga non-Yahudi, tapi dunia. Dunia maksudnya adalah seluruh bumi tanpa terkecuali. Dan peristiwa ini menyatakan bahwa Yesus datang bukan kepada satu oknum atau golongan tertentu, tapi kepada dunia. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus datang di Bethlehem, kota yang kecil. Yesus datang di dalam palungan. Bapak Ibu, siapa yang pertama sekali menjumpai Yesus? Orang kaya sudah mengetahui kedatangan raja, itu orang Majus. Orang pintar sudah mengetahui kedatangan seorang raja, itu orang Majus. Di dalam orang Majus ketika sudah tahu sang raja datang, mereka dari jauh. Tapi sebelum mereka sampai kepada pribadi Sang Mesias, ada orang-orang lemah yang dekat dengan Yesus. Dan itu yang lebih dulu kemudian menemukan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak terhitung, gembala-gembala di padang Efrata. Mereka adalah gembala-gembala yang menggembalakan domba. Jadi kedatangan Yesus justru ditolak oleh mereka, diterima oleh mereka. Mereka itu adalah dunia. Jadi kedatangan Sang Anak Domba bukan hanya untuk orang Yahudi, yang dimana di dalam perjanjian lama mereka harus menyembelih seekor domba. Tapi kehadiran Sang Anak Domba Allah untuk seluruh dunia. Maka Anak Domba Allah datang menghapus dosa dunia, menghapus dosa. Maka selalu kita akan bicara Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tidak akan lepas bicara tentang penghapusan dosa. Karena tujuan anak Allah datang ke dalam dunia untuk penghapusan dosa. Pertanyaannya, sadarkah kita orang berdosa? Maka Matius berkata, pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi orang-orang benar pada waktu itu ada di tengah-tengah Yesus. Arti orang-orang benar, orang-orang yang merasa tidak berdosa. Dan Yesus datang bukan untuk mereka, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Karena tujuan Yesus ada di dalam dunia semata-mata hanya untuk menghapus dosa dunia. Pertanyaannya kemudian, Bapak Ibu, kalau tujuan Sang Anak Domba Allah menghapus dosa dunia, bagaimana dengan dosa kita? Sudahkah dosa kita dihapus? Sudahkah dosa kita kemudian selesai ketika Yesus datang? Atau sampai sekarang di tahun 2024 dosa kita masih sama? Harusnya di bulan Desember kita banyak menangis. Kenapa? Dosaku belum diampuni. Harusnya di bulan Desember kita banyak merenung. Kenapa? Dosaku belum diampuni.
Atau ada yang berkata, nantilah di tahun depan, Desember tahun depan, masih ada waktu. Oke, slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, kehadiran Yesus adalah satu bagian penting. Yesus yang lahir, sampai Yesus yang diceritakan di Bait Allah 12 tahun, bisa mengajar. Lalu kemudian Yesus mati. Bapak, Ibu, dan saudara, Yesus lahir hanya untuk ini. Yesus datang ke dalam dunia di dalam palungan yang hina hanya untuk mati. Kematiannya menyempurnakan persembahan anak domba yang dikerjakan di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama setiap tahun wajib. Pada sekarang, di dalam Yesus Kristus, penyembelihan anak domba selesai. Di dalam Yesus Kristuslah dosa kita diselesaikan. Tidak perlu lagi penyembelihan anak-anak domba yang lainnya. Walaupun hari ini kita menyembelih satu ekor binatang. Saya tidak sebut domba, karena tidak domba. Kalau saya sebutkan namanya, ya rahasia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu disembelih bukan untuk menghapus dosa kita hari ini. Karena yang menyembelihnya bukan imam. Dan yang menerima bukan orang Yahudi. Atau ada di sini orang Yahudi? Mana tahu mau dengan PD, saya orang Yahudi. Karena katanya satu keturunan Yahudi hilang. Itu orang Batak. Jadi banyak adatnya yang sama. Jadi katanya orang Batak itu satu suku Yahudi yang hilang. Kepedean. Kita bukan orang Yahudi. Kita bangsa bukan pilihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehadiran Yesus lahir untuk mati, dan itu untuk dosa Bapak, Ibu, dan dosa saya. Jadi kalau Desember kita bahas Natal, dosa kita tidak selesai, rugi nggak? Rugi dong. Nanti kita makan penyembelihan hewan, dosa kita nggak selesai. Kita kenyang, tapi kita pulang masih bawa dosa. Kasihan. Mau pulang bawa dosa? Tidak kan? Kaum bapak, ayo kaum bapak, pikirkan. Jadi bapak bilang ke anaknya, udah bertobat kau nak? Syukur anaknya nggak bilang, bapak udah bertobat. Syukur nggak dibilang? Kaum ibu, pikirkan. Setiap Desember capek kan mikirin biaya kan? Saya belum ibu-ibu, tapi ada ibu-ibu di depan saya. Ini capek kan mikirin kebutuhan Desember? Capek. Dosanya nggak dihapus, rugi nggak? Rugi. Jadi di dalam bulan Desember ini kita kaya. Kayanya apa? Itu beritanya. Kehadiran Yesus menghapus dosa dunia. Dunia itu saya. Dunia itu kamu, bapak dan ibu. Maka coba kita gantikan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosaku. Pertanyaannya, sudahkah kita lihat dan sudah jadi? Karena kalau tidak rugi, Yesus lahir ini hanya sebatas seremoni. Yesus di Bait Allah usia 12 tahun hanya sebatas pengetahuan. Yesus mati hanya sebatas ucapan. Kita rugi kalau tidak menerima kehadiran Yesus yang sudah mati. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa menutupi kekurangannya dengan daun, Yesus menyembelih seekor binatang, menutupi kekurangan manusia. Lalu ketika Abraham sudah punya Ishak, Tuhan minta Ishak itu mau dipersembahkan sebagai wujud cinta Abraham kepada Allah.
Ketika Abraham mempersembahkan Yesus, Allah sudah menyediakan domba untuk disembelih sebagai wujud cinta kepada Allah. Jadi persembahan domba, persembahan sang anak domba sudah dikerjakan dari perjanjian lama sampai akhirnya disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Maka dengan pujian yang kita nyanyikan tadi, lihatlah anak domba Allah. Sudahnya kita lihat, itu pertanyaan. Lihatlah itu. Kemudian slide berikutnya. Natal adalah momen yang membawa arah pandangan kita kepada Dia yang lahir untuk melakukan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Apa respon kita terhadap pernyataan Yohanes tentang lihatlah anak domba Allah? Mari kita lihat ayat 36. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Apa yang kemudian respon murid yang mendengar pernyataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah, di ayat 37. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Apa respon kita terhadap pernyataan lihatlah anak domba Allah? Dua murid mencerminkan sikap yang benar. Ketika mendengar pernyataan itu, respon mereka pergi mengikut Yesus. Berarti ketika sudah dengar pernyataan lihat anak domba Allah, respon yang benar adalah mengikut Yesus. Karena Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa. Ketika kita mengikut Dia, di situ kita menanggalkan kehidupan yang lama, kita memasuki kehidupan yang baru. Ketika kita mengikut Yesus, itu artinya sebuah keputusan untuk menyatakan aku ikut Dia, aku percaya bahwa Dialah anak domba yang menghapus dosaku. Maka dua murid mencerminkan respon yang benar. Hari ini jemaat yang sudah mendengar, lihatlah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa respon kita? Pergi mengikut Yesus atau apa? Mari kita pikirkan. Jadi ada sikap mengikut Yesus dan meningkatkan kebencian kita terhadap dosa. Itulah arti mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus adalah suatu sikap yang benci terhadap dosa dan punya tekad untuk menentangnya. Jadi kita bukan menentang Yesus, tapi menentang dosa ketika kita mengikut Yesus. Jadi di bulan Desember ini, Bapak Ibu, saya ingat minggu lalu saya sampaikan, kita momen Desember ini boleh momen evaluasi. Kalau minggu yang lalu firman menjadi manusia, sikap kita memahami ini apa? Lalu hari ini lihatlah anak domba Allah. Sikap kita memahami ini apa? Pandangan yang tertuju kepada Yesus membawa cinta kita tertuju kepada Allah. Maka coba kita pikirkan, selama ini respon kita apa? Apa yang kita lakukan ketika melihat, mendengar, lihatlah anak domba Allah? Bagaimana respon kita? Kita lihat sebelah kita, kiri kanan, lalu akhirnya mempengaruhi pertimbangan kita, lalu kita tidak pergi mengikut Dia. Lalu mengikut Yesus ini terlihat juga di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Apa? Mari kita lihat apa yang terjadi ketika dua murid yang mendengar lihatlah anak domba lalu mengikut Yesus. Apa yang terjadi kepada mereka? Mari kita ikuti sejenak ceritanya. Ayat 38. Tetapi Yesus mulai ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal
Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Apa maksudnya ini? Apa hal yang bisa kita pahami dari bagian ini? Bapak Ibu, ketika respon yang benar pergi mengikut Yesus, ada persekutuan bersama Yesus. Mereka tinggal bersama-sama dengan dia dan menikmati kebersamaan dengan Yesus. Maka kalau kita sudah mendengar, lihatlah anak domba tidak mengikut, kita melewatkan kebersamaan dengan Yesus. Rugi. Maka Bapak Ibu selalu diulangi, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang ke dalam taman. Allah berjalan di dalam taman. Adam dan Hawa sembunyi. Mereka tidak lagi menikmati berjalan bersama-sama dengan Allah, karena mereka sudah ketakutan, sudah di dalam dosa. Dosa membuat kita tidak menikmati jalan-jalan bersama Tuhan. Dosa membuat kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka lihat orang yang menyimpan dosa, rugi total. Jangan mau menyimpan dosa, selesaikan dosanya. Orang-orang yang menyimpan dosa, lihatlah, wajahnya muram, hitam pun, putih pun tetap muram. Tapi orang yang menyelesaikan dosa, putih pun, hitam pun, dia ceria. Sarah udah buat ceria, seceria mungkin. Iya, kita lihat lagi ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Artinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama tadi, mendengar, lihatlah anak domba, ada tindakan mengikut Yesus. Ketika mengikut Yesus, ada kenikmatan persekutuan dengan Yesus. Lalu setelah itu ada kesaksian, ada cerita, Bapak Ibu, kami telah menemukan Mesias. Bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah juru selamat yang dijanjikan, yang pernah dinyatakan Allah di Kejadian 3 ayat 15. Itu merujuk kepada Mesias. Lalu ketika Yohanes Pembaptis menyerukan anak Allah, mereka menemukan kebenaran. Inilah Mesias yang kami tunggu. Jadi ada kesaksian. Kita ikuti lagi ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apa yang kita lihat? Dari 2 sudah menjadi, sudah berapa? Sudah berarti apa? Ada pertambahan. Jadi rupanya ketika orang mendengar Yesus, percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, ada sukacita persekutuan bersama Yesus, ada kesaksian bersama Yesus, ada pertambahan di dalam itu. Pertambahan di dalam persekutuan itu. Ayat 46. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sampai di sini, apalagi yang boleh kita pelajari, Bapak Ibu? Persekutuan demi persekutuan demi persekutuan, pengenalan tentang Yesus bertambah. Maka kalau kita berpikir pertama bertobat langsung jadi guru, binasalah kamu. Kalau baru bertobat mau langsung jadi seperti pemahamannya seperti guru, tidak. Karena pengenalan akan Allah itu bertambah
seturut perjalanan bersama dengan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berjalan bersama dengan Allah, pengenalan berarti tidak bertambah. Di momen Desember 2024, apakah sama dengan Desember 2023? Lebih baik atau lebih buruk? Atau apakah akan sama dengan Desember 2025? Lebih baik atau lebih buruk? Ini membawa kita memikirkan perjalanan arah hidup kita kemana sih Bapak Ibu? Perjalanan arah hidup kita mau kita bawa kemana? Mau kita bawa maju tertuju kepada Allah, atau mau kita bawa melingkar jalan-jalan aja kemana-mana? Rugi kita. Lalu kita habiskan sampai ayat 51. Ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tahu ya peristiwa ayat 51? Langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini tahu ya peristiwa apa? Waktu Yesus dibaptis, malaikat lalu turun menyatakan apa? Langit pun menyatakan, dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, banyak hal peristiwa yang akan kita saksikan ketika berjalan bersama Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat Dia sang anak domba? Lihatlah, arahkan pandangan kita. Keletihan demi keletihan, kelelahan demi kelelahan, peristiwa banyak terjadi, pergumulan demi pergumulan. Pandangan kita tertuju kepada sang anak domba Allah yang akan menjaga sukacita kita. Maka respon kita dari anak domba Allah yang menghapus dosa dunia apa? Mataku memandang Dia yang adalah Allah. Itu respon yang harus kita bawa pulang, sehingga Desember ini kita lalui sampai kepada momen Dia melakukan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi sang anak domba Allah sudah selesai. Bagian Allah sudah selesai. Sekarang bagian kita. Bagianku, sudahkah aku menerima penghapusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam surat Injil Yohanes? Biarlah kiranya pandangan kita yang tertuju kepada Allah membawa arah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang boleh disampaikan, dan kita boleh hidup di dalam firman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang hari ini mengajari kami melihat Engkau. Biarlah arah pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Karena ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami melihat hal-hal yang lebih besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ajari kami percaya ya Tuhan. Dan kalau sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini, ada hal yang mencoba merintangi kami untuk mengerti firman-Mu, ada hal yang mengganggu hati dan pikiran kami, ada hal yang mempengaruhi sukacita kami, bawalah kami Tuhan memandang kepada Engkau, sehingga kami tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan. Kami menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami memiliki kesaksian tentang Tuhan. Kami juga boleh menyalurkan kasih itu ke sesama kami. Bahkan kami melihat keajaiban Allah yang terus bekerja di dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap yang benar atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan.
Dan biarlah Yesus yang sudah menghapus dosa dunia, yang sebagai anak domba Allah disembelih untuk dosa kami, biarlah itu juga kami terima, sehingga kami hidup tidak dengan sia-sia, tapi kami hidup di dalam arti yang benar, karena kami sudah memiliki pengampunan dosa. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin kami di acara-acara ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.